Boleh. Lanjut, Cik Rizal barulah khataman Quran. Baru berkhataman Quran. Berkhataman Quran ini apa? Mempelai perempuan membaca Al-Quran. Biasanya yang dibacanya surah Ad-Duha sampai An-Nas. Baik. Jadi bukan setelah dari berinai ya, justru iya, ya, setelah berinai. Setelah berandang, kemudian berinai dan baru mengkhatam Baca Al-Quran. Keesokan harinya, Cik Rizal. Keesokan harinya. Tidak di malam yang sama. Berarti malamnya berinai, besok pagilah khatam kaji Khatam atau khatam kaji. Quran. Dari Ad-Duha, Cik Rizal, sampai An-Nas. Iya. Jangan sampai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran sampai An-Nas. Itu tak sampai itu. 7 hari 7 malam selesai itu. Tak selesai. Jadi mereka, kenapa? Karena anak yang akan dipinangnya memang begitu mengerti ilmu agama, Cik Rizal. Lagi-lagi ilmu agama. Baik, ini ada satu yang nak saya tanya sebelum kita khatam kaji ya. Iya. Ini sembari teringat ini. Ada kalau terjadi berinai itu satu tempat. Laki-laki dan perempuan dilaksanakan inainya itu malam beri satu tempat. Ini macam mana? Apakah dibolehkan atau menyalahi adat dan bercanggah dengan syariat? Baik. Jika dalam satu tempat di ruang berbeda tidak masalah, Cik Rizal. Tapi kalau di satu tempat di ruang yang sama itu dihindari. Mengapa? Okay. Karena ketika malam berinai, calon mempelai perempuan itu dia akan terbuka betisnya, Cik Rizal. Itu merupakan bagian aurat daripada si perempuan. Maka nanti khawatir akan terlihat dari calon mempelai laki-laki. Sementara dia belum sah. Maka diusahakan beda tempat. Jika memang tempat si laki-laki misalnya mereka ini berjodoh adalah orang yang jauh, orang perantauan, anak dagang lah. Anak dagang, khawatir nanti tak datang ke tempat perempuan sekali jalan, 2-3 pulau terlewati, maka di tempat yang sama boleh tapi tempatnya berpisah, ruangannya berpisah. Mengapa? Jangan sampai calon mempelai laki-laki ini terlihat aurat yang ada dalam diri calon mempelai perempuan. Itu, Cik Rizal. Jadi begitu. Kalau memang dah terbuat satu ruangan, mungkin ketidaktahuan lah ya. Ketidaktahuan ya. Atau dipisahkan menyengaja, itu mungkin jangan ya. Jangan. Baik. Wah, itu ada satu. Karena auratnya terbuka di mempelai perempuan. Baik. Lanjut. Khatam kaji. Baru khatam pagi. kaji. Malam berinai, kemudian besok pagi khatam kaji. Khatam kaji. Bacalah Al-Quran si calon mempelai ini. Setelah baca Quran, calon mempelai ini, perempuan ini, Cik Rizal, dia pergi ke guru ngajinya. Biasanya apa yang dia bawanya? Dia bawa hadiah. Sebagai apa? Bukti syukur bahwa si mempelai ini telah diajarkan ilmu agama kepada calon mempelai ini. Apa hadiah dia? Hadiahnya itu, Cik Rizal, ini dia. Biasa dikasih pulut, kemudian telur. Telurnya di luarnya dikasih merah seperti baju kita, tapi tetap isinya putih seperti baju Cik Rizal. Tak mungkin di dalam dalamnya warna merah juga. Begitu ya. Tapi di luarnya merah itu ya dikasih pewarna seperti Cik Rizal. Untuk supaya indah. Indah lagi begitu. Dikasih itu kepada guru mengaji. Ke guru mengaji. Tapi itu yang mengkhatam kaji perempuan sajakah atau laki-laki juga? Kalau di adat Melayu ini, Cik Rizal, itu adalah si perempuan. Mengapa demikian? Karena si perempuan ini yang nanti akan mendidik kelak. Maka filosofinya di filosofi. situ. Madrasatul Ula, pendidikan agama pertama di keluarga itu adalah didikan ibu. Makanya saya kemana-mana, Cik Rizal, kalau akikah itu sampaikan, Bapak Ibu, ketika anaknya ini sudah mulai bisa berbicara kepada anak kita langsung dari mulut orang tuanya. Khususnya ibunya. Kenapa? Karena si suami atau ayahnya ini bekerja keluar. Baik. Kenapa? Karena nanti ketika kelak dia dewasa, kita meninggal dunia, minimal anak ini setiap hari dia baca Al-Fatihah berapa kali? Cik Rizal, 17 kali. 4 rakaat zuhur pasti baca Al-Fatihah, asar 4 kali pasti baca Al-Fatihah, 3 maghrib, subuh dan seterusnya minimal 17 kali. Belum dia melaksanakan ibadah sholat sunnah lainnya. Maka ketika meninggal dunia, pahalanya mengalir kepada orang tuanya yang menjadi madrasah pertama. Pendidikan pertama mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Makanya yang berkhatam kaji atau khatam Quran mempelai perempuan, calon mempelai perempuan. Karena dia akan menjadi ibu. Barulah nanti ketika anak yang tidak dititipkan ke MDA, TPA, pesantren, dipersilahkan. Tapi pesan saya adalah usahakan ketika mengajarkan anak Al-Fatihah saja, itu adalah dari lidah orang tuanya. Khususnya. Baik. Itu khatam Quran ya. Khatam Quran. Penting ya. Penting. Itu bagi apa berarti juga ada semacam
sentuhan agama di situ Sentuhan dalam agama. makna ini. Setelah baca Al-Quran ini, Cik Rizal, di situ ibu-ibu rebana itu mereka biasanya lazimnya membacakan berzanji, Cik Rizal. Berzanji. Berzanji itu adalah salah satu filosofinya membicarakan kehidupan Nabi Muhammad SAW dari Nabi itu lahir sampai Nabi itu wafat secara ringkas begitu. Jadi dibacakan berzanji dengan lagu irama. Nah, itu sanggar dari Cik Diana yang bisa membaca itu berzanji itu. Baik. Satu hari itu ya, khatam Quran, berzanji marhaban, kemudian pergi ke rumah guru membawakan hadiah tanda terima kasih kepada guru karena sudah mengajarkan Al-Quran kepada dia. Tapi biasanya Cik Rizal, guru itu menghadirkan langsung, menyaksikan langsung. Di situ langsung menyaksikan anak muridnya, didikannya membaca Al-Quran fasih. Karena luar biasa ketika membaca Al-Quran dengan fasih, maka dapat pahala tidak hanya dirinya, gurunya, orang tua juga mendapatkan pahala. Begitu. Meskipun orang tua terbata-bata, meskipun si mempelai ini terbata-bata. Kata Nabi, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta. Jadi orang membaca Al-Quran itu terbata-bata, falahu ajran, dapat 2 kebaikan, dapat juga 2 kebaikan.